Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam berkat pagi program dari GPD Immanuel Garut. Mari sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Zakaria Bapak Ibu. Zakaria pasal yang kedua. Hari ini kita sudah tiba dalam kitab Zakaria Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Zakaria pasal yang kedua ayat 1-5 Bapak Ibu Saudara. Kitab Zakaria ini Bapak Ibu Saudara isinya adalah penglihatan-penglihatan bagi bangsa Yehuda. Mari sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya." Ayat yang kelima. "Dan aku sendiri," demikianlah firman Tuhan, "akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kalau boleh kita melihat bahwa orang Yehuda ini bergumul tentang rencana membangun yang namanya Bait Allah dan tembok Yerusalem. Nah, dalam kitab Zakaria ini di sini di mana orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita melihat. Pada saat itulah Nabi Zakaria mendapat penglihatan tentang seorang yang memegang tali ukuran Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk mengukur panjang dan lebar Yerusalem di ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, sebenarnya apa yang akan dilakukan orang tersebut untuk mengukur sekeliling Yerusalem Bapak Ibu Saudara? Apa yang hendak akan dibangun di atas tanah dari Yerusalem sehingga perlu diukur Bapak Ibu Saudara. Nah, di pasal keempat kita boleh ayat yang keempat, maaf Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan ada malaikat yang menyerukan bahwa Yerusalem akan tetap seperti padang terbuka karena begitu banyaknya manusia dan hewan Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang keempat, di sana kalau kita boleh melihat betapa gambaran Yerusalem ini terbuka. Bapak tahu padang terbuka Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggambarkan bahwa begitu luasnya Bapak Ibu Saudara padang tersebut, sehingga digambarkan bahwa Yerusalem tersebut seperti padang yang terbuka Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sebegitu luasnya sehingga manusia tidak akan sanggup membangun tembok untuk apa? Mengitarinya Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, tali pengukur itu tidak mampu lagi untuk mengukur seluruh Yerusalem Bapak Ibu. Saking begitu besarnya Bapak Ibu Saudara. Tali pengukur pun tidak mampu untuk mengukur, menghitung luas Bait Allah yang akan dibangun Bapak Ibu Saudara. Nah, jika tembok tidak bisa dibangun atau segitu besarnya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana melindungi kota yang sangat luas? Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima di sana kita temukan jawabannya, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok pertahanan atau benteng dari Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Ya, di sana
Tuhan menyebutkan bahwa Dia akan menjadi tembok yang berapi, Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kota. Nah, itu berarti saya percaya itu lebih kuat dari tembok yang akan dibangun oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kalau boleh kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau bahwa setiap umatnya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menjaga mereka, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa dapat di sini, Bapak Ibu Saudara? Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, reka daya manusia, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita sebagai manusia untuk bisa melindungi diri kita, tetap Tuhan yang mampu menjaga setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sebagaimana kita bisa menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tetaplah Tuhan yang mampu menjaga hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang paling tahu tentang hidup kita itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap kita manusia, Bapak Ibu Saudara, kita itu wajib untuk menjaga diri kita, entah itu kesehatan, entah itu banyak hal, Bapak Ibu, sampai hati bahkan pikiran kita. Kita harus menjaga. Nah, apapun cara kita, saya mau katakan bahwa tempatkanlah Tuhan di posisi yang paling utama. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Dia mampu untuk melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu untuk menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti dikatakan di ayat yang kelima, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi tembok berapi bagi Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dengan segala aktivitas kita, saya percaya kita dalam bepergian mungkin kita harus tetap menjaga diri kita dalam perjalanan kita, dalam berkendaraan kita harus tetap fokus dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin katakan bahwa segala sesuatu yang kita boleh lakukan untuk menjaga diri kita, tetaplah Tuhan yang jadi utama. Kenapa? Karena Tuhan yang bisa menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak boleh bergantung pada kekuatan kita, karena kita manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus bergantung kepada Dia yang menjadi tembok pertahanan hidup kita. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup memberkati kita, Dia yang sanggup menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur 121, ayat yang kita harus baca hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121. Di sana dikatakan ayat yang ke-7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau.